Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfia Dwi Rahmawati, NPM 174100049, dari mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas PGRI Semarang. Di sini saya akan melakukan praktik micro teaching magang 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Ibu Lutfia Dwi Rahmawati. Saya akan mengajar teman-teman kelas 10 SMA 1 Juwana. Baik, yang pertama Ibu akan mempresensi kalian terlebih dahulu ya. Ibu sudah membuat aplikasi. Ibu sudah membuat di Google Form untuk kehadirannya teman-teman. Nanti teman-teman diharapkan untuk mengisi kehadirannya di Google Form ya, untuk pelajaran bahasa Indonesia. Sebelum Ibu melanjutkan ke pembelajaran, di era pandemi saat ini kita apa-apa serba online, sekolah pun serba online, belajar serba online. Kita diharapkan untuk bisa memutuskan tali penyebaran COVID-19. Untuk itu kita semua diharapkan untuk duduk di rumah, berdiam di rumah, agar kita tetap sehat, untuk menjaga kesehatan kita, tidak berkerumun dengan orang lain. Untuk itu anak-anakku semua diharapkan harus duduk di rumah, berdiam di rumah, belajar di rumah. Ibu lanjutkan ya. Di sini Ibu akan menjelaskan materi pembelajaran kita hari ini tentang teks laporan hasil observasi. Tentunya kalian semua pasti sudah tahu di masyarakat apa itu contoh-contoh teks laporan hasil observasi, tentang mengobservasi berita COVID atau dan lain-lain dan sebagainya gitu. Kali ini Ibu akan menjelaskan satu persatu tentang materi teks laporan hasil observasi. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan tentang pengertiannya. Yang kedua, Ibu akan menjelaskan tentang tujuannya teks laporan hasil observasi. Yang ketiga itu ada struktur teks laporan hasil observasi. Yang terakhir, Ibu akan menjelaskan tentang ciri kebahasaan teks laporan hasil observasi. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan tentang teks laporan hasil observasi. Tentunya kalian semua sudah tahu apa itu pengertian teks laporan hasil observasi. Baik, teks laporan hasil observasi adalah suatu teks yang berfungsi untuk menjelaskan informasi tentang suatu objek yang telah diamati kita semua. Teks laporan hasil observasi juga disebut dengan teks klasifikasi. Teks laporan hasil observasi juga disebut dengan teks klasifikasi karena berisi tentang klasifikasi mengenai jenis-jenis objek berdasarkan kriterianya. Teks laporan hasil observasi berbeda dengan teks deskripsi. Meskipun kedua teksnya tersebut sama-sama menyampaikan sesuatu informasi berdasarkan fakta, namun teks laporan hasil observasi ini bersifat umum. Teks laporan hasil observasi menjelaskan ciri, bentuk, atau sifat umum suatu objek berdasarkan fakta yang telah ada. Baik,
Ibu akan melanjutkan yang kedua. Materi yang kedua itu tentang tujuan dari teks laporan hasil observasi, yaitu yang pertama, mengatasi suatu permasalahan. Yang kedua, menemukan metode atau teknik terbaru. Yang ketiga, mengambil keputusan yang sangat efektif. Yang keempat, melakukan pengawasan atau bahkan perbaikan. Yang kelima, mengetahui perkembangan suatu permasalahan. Ya, apakah ada yang sudah tahu fungsi dari teks laporan hasil observasi? Oke, yang pertama yaitu fungsinya adalah melaporkan hasil dari sebuah tugas dan kegiatan pengamatan. Yang kedua, menjelaskan dasar dari penyusunan keputusan atau solusi dari masalah dalam observasi. Yang ketiga, sarana untuk dokumentasi. Yang keempat, sumber informasi yang sangat faktual. Teks hasil laporan observasi memiliki ciri-ciri objektif, faktual, dan sistematik. Yang berarti objektif itu laporan yang disusun berdasarkan keadaan objek tunggal nyata yang diamati secara langsung atau secara live. Yang kedua, faktual. Faktual itu di mana laporan disusun berdasarkan fakta sesuai dengan pengamatan yang telah dilakukan dan sudah terbukti kebenarannya. Selanjutnya di sini Ibu akan menjelaskan ciri bahasa yang digunakan dalam teks laporan hasil observasi. Tentunya kalian sudah tahu kan apa itu ciri bahasa yang digunakan dalam teks laporan hasil observasi. Dalam kaidah penulisannya, teks laporan hasil observasi memiliki ciri-ciri yang sangat berbeda dengan teks lainnya. Di antaranya adalah menggunakan frasa nomina untuk mendeskripsikan objek. Yang kedua itu menggunakan kata kerja aktif alami seperti bertengger, merayap, bertelur, memaksa, dan sebagainya. Yang ketiga, menggunakan kata kerja yang relasional, menjelaskan objek seperti ialah, merupakan, yaitu, termasuk, dan lainnya. Yang keempat, menggunakan kata hubung yang menyatakan tambahan, perbedaan, persamaan, pertentangan, dan pilihannya. Yang selanjutnya, menggunakan kalimat utama diikuti rincian objek. Yang terakhir, menggunakan kata ilmiah untuk menjelaskan secara teknis seperti herbivora, mutualisme, dan lainnya. Yang selanjutnya ada jenis-jenis teks laporan hasil observasi. Apa itu jenis-jenis laporan teks observasi? Jenis-jenis laporan teks observasi, objek yang diamati dalam membuat teks observasi sangatlah luas, dapat meliputi kondisi sosial politik, lingkungan alam, bahkan peristiwa tertentu. Oleh karena itu, teks laporannya juga dibedakan menjadi dua jenis, yaitu jenisnya itu ada formal dan non-formal. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan tentang laporan observasi yang formal. Apa itu laporan observasi formal? Baik, Ibu akan menjelaskannya lebih mendalam. Teks hasil laporan observasi yang formal memiliki kaidah format dalam menyusun laporan seperti memiliki KOP, bahasa baku, dan struktur yang lebih rinci. Pada umumnya,
teks ini digunakan pada acara resmi seperti laporan berita atau hasil eksperimen dan sebagainya. Yang kedua, ada laporan observasi non formal. Apa itu? Laporan observasi non formal yang ditulis dengan struktur yang lebih sederhana dan ditujukan agar memberi informasi dan menarik peminat orang lain. Yang ketiga ada sistematikanya. Sistematika teks laporan hasil observasi itu disusun sedemikian rupa secara teratur dan saling berkaitan antara kelas, subkelas yang terdapat di dalamnya. Oke, Ibu langsung melanjutkan strukturnya ya. Struktur teks laporan hasil observasi. Pada umumnya teks laporan hasil observasi itu memiliki 3 struktur yang menjadi satu kesatuannya, yaitu yang pertama, pernyataan umum yang mengandung keterangan umum mengenai objek yang telah diamati, seperti nama latin, kelas, asal-usul, atau informasi tambahan mengenai objek yang telah diamati. Yang kedua, penjelasan atau deskripsi yang mengandung rincian tentang objek yang telah diamati. Deskripsinya itu bisa berupa secara ciri fisik, makanan, habitat, manfaat, dan sebagainya dari objek yang telah diamati. Yang ketiga yaitu kesimpulan. Kesimpulannya itu mengandung tentang ringkasan umum objek yang telah dilaporkan. Skip saja. Yang terakhir ada langkah menyusun teks laporan hasil observasi. Tentunya langkah-langkah itu kalian sudah tahu dan sudah pernah mendengarnya. Teks laporan hasil observasi ini disusun dengan menggunakan beberapa kaidah atau aturan agar informasi dari hasil observasi dapat mudah dipahami. Langkah-langkah untuk menyusun teks laporan hasil observasi yaitu yang pertama, kita harus membuat judul laporan sesuai dengan kegiatan observasi yang telah dilakukan. Yang kedua, membuat kerangka teks berdasarkan gagasan utama sesuai dengan hasil pengamatannya tersebut. Yang ketiga, menyusun teks yang telah dibuat diawali dengan pernyataan umum pada paragraf pertama dan melanjutkan ke bagian isinya. Paragraf selanjutnya menjelaskan secara detail tentang hasil observasi yang telah dilakukan. Paragraf yang ketiga atau paragraf yang terakhir berupa simpulan dari hasil observasi yang telah dilakukan. Yang keempat, meneliti kembali kalimat atau penulisan kata pada laporan yang sudah ditulis dan jika ada kesalahan harus diperbaiki. Oke, baik, Ibu sudah menjelaskan tentang apa itu pengertiannya teks laporan hasil observasi, ciri-ciri, tujuan, langkah-langkah, struktur. Sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Ibu ingin memberikan tugas kepada anak-anak tentang untuk menyimpulkan apa pembelajaran kita hari ini. Anak-anak nanti harus menulis kembali pembelajaran yang sudah Ibu jelaskan tadi. Nanti kesimpulannya itu
ditulis di buku tulis ya, biar nggak hilang. Terima kasih, saya Ibu Lutfia. Apabila ada kesalahan dalam menuturkan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya di sini Ibu akan menjelaskan ciri bahasa yang digunakan dalam teks laporan hasil observasi. Tentunya kalian sudah tahu kan apa itu ciri bahasa yang digunakan dalam teks laporan hasil observasi. Dalam kaidah penulisannya, teks laporan hasil observasi memiliki ciri-ciri yang sangat berbeda dengan teks lainnya. Di antaranya adalah menggunakan frasa nomina untuk mendeskripsikan objek. Yang kedua itu menggunakan kata kerja aktif alami seperti bertengger, merayap, bertelur, memaksa, dan sebagainya. Yang ketiga, menggunakan kata kerja yang relasional, menjelaskan objek seperti ialah, merupakan, yaitu, termasuk, dan lainnya. Yang keempat, menggunakan kata hubung yang menyatakan tambahan, perbedaan, persamaan, pertentangan, dan pilihannya. Yang selanjutnya, menggunakan kalimat utama diikuti rincian objek. Yang terakhir, menggunakan kata ilmiah untuk menjelaskan secara teknis seperti herbivora, mutualisme, dan lainnya. Yang selanjutnya ada jenis-jenis teks laporan hasil observasi. Apa itu jenis-jenis laporan teks observasi? Jenis-jenis laporan teks observasi, objek yang diamati dalam membuat teks observasi sangatlah luas, dapat meliputi kondisi sosial politik, lingkungan alam, bahkan peristiwa tertentu. Oleh karena itu, teks laporannya juga dibedakan menjadi dua jenis, yaitu jenisnya itu ada formal dan non formal. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan tentang laporan observasi yang formal. Apa itu laporan observasi formal? Baik, Ibu akan menjelaskannya lebih mendalam. Teks hasil laporan observasi yang formal memiliki kaidah format dalam menyusun laporan seperti memiliki KOP, bahasa baku, dan struktur yang lebih rinci. Pada umumnya, teks ini digunakan pada acara resmi seperti laporan berita atau hasil eksperimen dan sebagainya. Yang kedua, ada laporan observasi non formal. Apa itu? Laporan observasi non formal yang ditulis dengan struktur yang lebih sederhana dan ditujukan agar memberi informasi dan menarik peminat orang lain. Yang terakhir ada langkah menyusun teks laporan hasil observasi. Tentunya langkah-langkah itu kalian sudah tahu dan sudah pernah mendengarnya. Teks laporan hasil observasi ini disusun dengan menggunakan beberapa kaidah atau aturan agar informasi dari hasil observasi dapat mudah dipahami. Langkah-langkah untuk menyusun teks laporan hasil observasi yaitu yang pertama, kita harus membuat judul laporan sesuai dengan kegiatan observasi yang telah dilakukan. Yang kedua, membuat kerangka teks
berdasarkan gagasan utama sesuai dengan hasil pengamatannya tersebut. Yang ketiga, menyusun teks yang telah dibuat, diawali dengan pernyataan umum pada paragraf pertama dan melanjutkan ke bagian isinya. Paragraf selanjutnya menjelaskan secara detail tentang hasil observasi yang telah dilakukan. Paragraf yang ketiga atau paragraf yang terakhir berupa simpulan dari hasil observasi yang telah dilakukan. Yang keempat, meneliti kembali kalimat atau penulisan kata pada laporan yang sudah ditulis dan jika ada kesalahan harus diperbaiki. Oke. Baik, Ibu sudah menjelaskan tentang apa itu pengertiannya teks laporan hasil observasi, ciri-ciri, tujuan, langkah-langkah, struktur. Sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Ibu ingin memberikan tugas kepada anak-anak tentang untuk menyimpulkan apa pembelajaran kita hari ini. Anak-anak nanti harus menulis kembali pembelajaran yang sudah Ibu jelaskan tadi. Nanti kesimpulannya itu ditulis di buku tulis ya, biar nggak hilang. Terima kasih. Saya Ibu Lutfia. Apabila ada kesalahan dalam menuturkan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.